Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya yang terhormat Ibu Rini Suartika, selaku dosen pengampu mata kuliah UI UX, teman-teman dan rekan satu tim juga yang sudah bekerja sama dengan baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas proyek kami tentang sistem manajemen nilai di Politeknik Praktisi Bandung. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Ramadhani Putri. Saya Nasi Amelia Soleha. Saya Salma Giradalenia. Sekian perkenalan singkat dari kami. Kita lanjut ke latar belakang sistem kami. Proses manajemen nilai ini kayak di praktis itu kurang transparan karena websitenya juga hilang. Jadi kita pengen merancang lagi sistem manajemen di Politeknik Praktis ini. Terus juga kita pengen mengurangi kayak kesulitan mahasiswa buat mantau nilainya, jadi biar bisa lihat nilainya secara real time. Web ini kita rancang buat input dan lihat nilai. Jadi ada dua role user utama, dosennya itu buat input nilai dan mahasiswanya itu buat lihat nilai. Jadi kayak sistem ini kita buat untuk meningkatkan efisiensi akademik, untuk meminimalisir kesalahan input serta mendorong transparansi dan kepercayaan antar dosen dan mahasiswa dalam proses penilaiannya. Kita lakukan metodologinya, kita bikin wawancara sama mahasiswa dan dosen di Politeknik Praktisi Bandung. Jadi lingkupnya kita di kampus Politeknik Praktisi Bandung. Narasumber pertama itu ada mahasiswa semester 4. Kita ambil narasumbernya Ali Albuni selaku mahasiswa manajemen bisnis digital. Dari hasil wawancara tersebut kita ajukan beberapa pertanyaan dan hasilnya adalah kalau narasumber pertama itu kayak merasa kehilangan karena simasnya hilang. Dan juga kayak merasa kesulitan untuk melihat akses nilainya karena jadi terasa kurang transparan. Untuk narasumber keduanya kita ambil dari mahasiswa semester 2, ada narasumber Hafiz Azmar sebagai mahasiswa manajemen informatika semester 2. Kami juga ajukan pertanyaan yang kurang lebih sama dan hasilnya adalah kalau dia sebagai mahasiswa baru itu merasa kesulitan untuk mengakses nilai karena dia harus melewati beberapa prosedur, kayak harus ke wali dosen dulu, terus harus ke akademik, baru ke dosen bersangkutan. Jadi narasumber ini butuh kayak sistem manajemen yang mempermudah akses untuk melihat hasil nilainya, dan narasumber ini juga berharap kalau misalnya ada fitur jadwal kuliah yang on time, yang real time. Lanjut ke narasumber ketiga, kami ambil profesi yang di lingkup praktisi itu dosen. Kami mewawancarai Pak Tahir selaku dosen pengampu di Prodi Manajemen Bisnis Digital dan Manajemen Informatika. Hasil dari wawancara tersebut, beliau itu merasa kesulitan karena SIMAS itu gak ada dan aksesnya jadi terbatas dan sulit. Beliau juga mengharapkan kalau misalnya nanti SIMAS ini dirancang ulang, keamanannya itu akan lebih dari sistemnya kemarin, biar mengurangi kebobolan data. Dan berharap kalau misalnya sistem yang dirancang bakal lebih efektif dan fleksibel. Dari hasil wawancara tersebut kami tumpahkan ke user flow dan wireframe yang akan dilanjutkan dengan Oke, selanjutnya yaitu user flow yang pertama menggambarkan alur proses pada user dosen, yaitu penginputan dan menyimpan nilai mahasiswa dalam sistem manajemen nilai kuliah. Yang pertama itu kita ada memasukkan username dan password, lalu jika valid akan lanjut memilih pengisian nilai, jika tidak valid akan balik lagi ke tampilan awal. Kemudian setelah memilih pengisian nilai akan memilih komponen nilainya, lalu memilih mata kuliah. Selanjutnya setelah memilih mata kuliah memilih nama mahasiswa, lalu menginput
input nilai, dan simpan nilai. Setelah itu akan ada tampilan nilainya. Jika ingin diedit, akan balik lagi ke tampilan yang input nilai. Lalu jika tidak ada yang ingin diedit, selesai. User flow yang kedua yaitu proses alur user mahasiswa untuk melihat nilai. Yang pertama yaitu memasukkan username dan password. Jika valid akan lanjutkan ke melihat nilai. Jika tidak valid akan kembali lagi ke tampilan awal. Setelah memilih nilai, memilih semester, memilih mata kuliah, memilih komponen nilai, dan nilai akan ditampilkan. Setelah itu selesai. Selanjutnya ada wireframe-nya untuk user dosen. Yang pertama itu tampilan awalnya ada logo dan nama Politeknik Praktisi Bandung dan ada bacaan sign. Selanjutnya yaitu ada tampilan sign, ada memasukkan NIDN, password dan tombol sign-nya. Lalu homepage-nya ada nama dosennya dan nama ada foto di sebelah kanan dan juga tampilan pengisian nilai mahasiswa. Selanjutnya masuk ke home nilai. Nilainya ada nilai dibagi 4 komponen yaitu UAS, kuis, tugas, dan UTS. Setelah memilih salah satu dari komponen tersebut, selanjutnya memilih mata kuliah yang akan dipilih. Setelah memilih mata kuliah, mencari nama mahasiswa. Selanjutnya akan ada tampilan nilai yang telah dipilih. Dan selanjutnya yaitu tampilan ketika ingin kita edit. Selanjutnya wireframe untuk mahasiswa. Yang pertama yaitu ada nama Politeknik Praktisi, ada logo dan tombol sign. Kemudian yang sebelahnya yaitu ada NIDN, password dan tombol sign. Selanjutnya yaitu ada foto di sebelah kanan dan tombol untuk melihat nilainya. Setelah mengklik melihat nilai akan muncul pilihan semester. Setelah itu mata kuliah dan juga nilai yang akan kita ingin lihat. Terus yang selanjutnya yaitu berupa tampilan nilai input mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu ada style guide-nya. Yang pertama di sini kita menggunakan warna yang utama itu warna kuning. Kuningnya kuning cerah sebagai warna utama, sangat mencolok dan mencerminkan profil kampus sendiri pada desain manajemen nilai kuliah. Yang selanjutnya yaitu berwarna putih sebagai warna sekunder untuk background terhadap warna primary tadi. Yang selanjutnya yaitu berwarna krem yang digunakan pada tombol agar terkesan tidak mendistraksi. Yang selanjutnya itu ada tombol save yang berwarna hijau yang digunakan untuk button save yang identik dengan berhasil. Dan yang terakhir itu ada warna merah untuk error. Yang selanjutnya ada tipografinya. Heading pertama tipenya Jetson atau bold, size-nya 48 px. Title satunya modelnya Jetson reguler, size-nya 40 px. Name-nya yang ketiga yaitu body, type-nya ledger reguler, size-nya 40 px. Yang selanjutnya button ledger reguler, size-nya 36 px. Dan yang terakhir input, type-nya ledger reguler, size-nya 24 px. Selanjutnya ini adalah tampilan title dari desain yang tadi. Jadi ini kita warnai warna kuningnya. Ini seperti yang tadi ya, ada tampilan dari sign in-nya. Habis itu ini ada tampilan dari
masukin NPM atau password. Terus kalau sign in bisa langsung ke pengisian nilai mahasiswanya. Terus ini bisa milih nilai UAS, mau nilai UAS, kuis, tugas atau UTS. Terus ini ada milih mata kuliah dan milih nama mahasiswa. Terus ini juga sama kayak tadi langsung ada tampilan nilai si mahasiswanya, bisa diedit juga. Terus ini untuk tampilan si mahasiswanya sama seperti tadi. Ini bisa langsung sign in, terus abis itu masukin NPM password. Di sini langsung melihat nilai mahasiswanya. Terus di sini ada langsung ke semesternya. Habis itu ini tampilan mata kuliah. Terus ini bisa milih nilai UAS, kuis, tugas atau UTS. Dan selanjutnya ini adalah tampilan si nilai mahasiswanya. Jadi role model utama kita ada dosen sama mahasiswa, tapi nggak mungkin role user tersebut itu harus registrasi sendiri. Jadi kita tambahin satu role user tambahan yaitu super admin. Buat akun super adminnya, passwordnya admin 123. Terus masuk ke halaman dashboard, ini belum ada apa-apanya karena yang utamanya itu buat input nilai. Sebelumnya masuk dulu ke program studi buat masukin nama program studinya. Ini sebelumnya udah masukin manajemen informatika, kita tambahin lagi. Ini bisa diedit dan bisa dihapus juga, kayak gitu. Terus langsung masuk ke daftar nama mahasiswa. Ini sebelumnya kita juga udah nambahin, kita tambahin lagi. Buat prodinya, karena tadi akuntansinya dihapus, jadi kita masukin lagi. Mantap, ya. Informatika, karena yang tadi yang input informatika, terus simpan. Selanjutnya kita masuk ke manajemen akun, kita kelola akun dosennya. Sebelumnya kita juga udah coba untuk akun dosennya, kita bikin lagi. Udah ditambahin akun dosennya, terus kita harus kelola juga akun dosen tersebut. Karena di praktisi itu ada satu dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah, jadi kita harus atur dulu akun dosennya. Contohnya Pak Tahir, misalnya mengajar pemrograman web lanjutan dan sistem informasi bisnis misalnya. Jadi ini juga bisa dihapus kalau misalnya dosen tersebut nggak mengajar mata kuliah itu lagi. Selanjutnya kita atur akun mahasiswa. Tadi yang diinput ada dua, yang sama udah diinput, kita input yang ngisi. Terus ini pilih nama mahasiswa yang udah kita input di daftar nama mahasiswa. Lalu simpan. Ini bakal terinput dengan passwordnya apa, emailnya apa, dan role-nya mahasiswanya. Sekian dari user super admin, saya alihkan ke role user dosen. Nah, selanjutnya ini untuk role dosennya. Pertama kita masukin dulu email dosennya. Kita login. Selanjutnya ini kalau misalnya kita mau input nilai di sini. Nah, jadi ini yang bagian role dosen kita bisa milih semester, misalnya semester 2. Terus ini tadi kan karena di pilihan mata kuliah itu udah di role super adminnya itu udah dimasukin di ini dua mata kuliah. Jadi misalnya pengantar bisnis digital mata kuliahnya. Terus ini kita masukin Nisi Aulianti. Nilainya misalnya nilai tugasnya 90, nilai kuisnya 92, nilai UTS-nya 93, nilai UAS-nya 94. Terus di sini bisa pencet simpan. Nah, nanti di sini langsung muncul ya seininya semester prodi nama gitu. Terus ini jika mau diedit juga bisa, soalnya diedit nilai UAS-nya gitu.
Terus pencet simpan. Sekian dari pemaparan yang role dosen, terima kasih. Oke, selanjutnya kita dari role mahasiswa. Pertama masukin dulu emailnya yang ngisi auliantis@gmail.com. Lalu kita masukin passwordnya juga. Setelah itu kita login. Nah, ini untuk tampilan dashboard mahasiswa karena cuma bisa melihat nilai doang. Jadi kita langsung ke daftar nilainya. Nah, langsung muncul kan tuh daftar nilai yang aku udah login. Sekian dari role mahasiswa. Terima kasih. Sekian dari kelompok 3 atas presentasi sistem manajemen nilai kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.